Oke, kembali lagi, bertemu lagi kita ya. Sahabat bisnis, kali ini kita akan membahas mengenai suksesi. Jadi, suksesi kepemilikan lazimnya akan berlangsung kepada putra-putri pemilik perusahaan tentunya. Tapi lebih jauh kompleks dan penting adalah suksesi kepengurusan. Ini dikarenakan generasi-generasi penerus harus dipastikan mempunyai kompetensi yang memadai untuk meneruskan legasi yang sudah dibangun dan juga sedapat mungkin menghindari konflik yang dapat menimbulkan perpecahan dengan segala konsekuensinya. Secara relatif dikatakan bahwa suksesi dari generasi pertama ke generasi kedua lebih mudah karena putra-putri berasal dari ayah ibu keluarga, sedangkan generasi kedua, ketiga, dan seterusnya sering tidak berjalan mulus karena generasi ketiga dididik dalam lingkungan dan budaya keluarga yang berbeda-beda. Jadi ada mitos generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, dan generasi ketiga menghancurkan. Jadi hal ini menjadi peringatan yang sangat konstruktif untuk diantisipasi dalam program suksesi agar semuanya terencana dan andal. Jadi intinya generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, dan generasi ketiga yang membungkan. Jadi dia harus bisa melambungkan semua usaha-usaha dari generasi-generasi terdahulu. Suksesi sebagai mestinya harus sudah disiapkan dari jauh hari. Jadi putra-putri yang masih duduk di bangku sekolah dengan cara memperkenalkan lingkup kegiatan bisnis, kita bisa lakukan hal tersebut. Pada waktu seseorang generasi penerus memasuki kelompok perusahaan, ia akan memasuki tahapan orientasi di mana ia diperkenalkan pada seluk-beluk perusahaan secara menyeluruh. Setelah memahami lingkup gerak dan aktivitas perusahaan serta rencana-rencana ke depan, baru ia diterjunkan di perusahaan pada bagian tertentu, disertai dengan harapannya di masa mendatang tentunya. Penentuan posisi sangat berkaitan dengan kompetensi, pengalaman, dan reputasi yang dimiliki. Dalam kaitannya ini dilakukan oleh program achievement JCG Octagon yang khusus dikembangkan untuk family business. Lebih lanjut, hendaknya calon successor harus mempunyai anak buah yang langsung melapor kepadanya agar mempunyai feeling dan pengalaman nyata mengelola tim dengan segala dinamikanya. Adalah hal yang kurang benar jika calon successor menduduki jabatan deputi atau wakil, juga sejenis asisten itu yang baik atau buruk prestasinya dapat tertutup oleh atasannya. Intinya, calon successor harus dapat dipuji atau diminta pertanggungjawabannya atas karya sendiri dan timnya. Perlu dicatat, pada tahapan ini yang bersangkutan masih sangat idealis, mau bekerja keras dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan banyak imbalan, tetapi ingin dimengerti dan diakui keberadaannya. Setelah itu, calon successor akan memasuki tahap retensi. Jadi, karena itu, perusahaan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi pribadi calon successor, sehingga ia bisa tetap menentukan pilihan hidupnya di dalam pengelolaan bisnis keluarga dan bukan berpikiran untuk berkarir di tempat lain. Memulai bisnis baru sendiri juga harus bisa. Nah, jadi apalagi dalam tahapan ini yang bersangkutan sudah menjadi bagian penting dari organisasi tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan. Tahap berikutnya adalah tahapan pembentukan identitas. Kita bisa bilang bahwa jati diri, bahasa lainnya. Jadi karena di dalam tahapan ini seorang suksesor akan mulai mengaktualisasikan dirinya, bahkan keluar dari bayang-bayang seniornya. Seringkali ditandai dengan mulai proyek-proyek pembaruan atau membuka usaha-usaha baru. Hal ini tentu harus dilakukan dan dilengkapi dengan pemahaman-pemahaman mengenai hal-hal penting
seperti manajemen risiko, manajemen perubahan, koordinasi serta pengendalian, dan yang lain-lainnya yang menunjang dalam tahapan pembentukan identitas yang sebaiknya telah diberikan dalam coaching pribadi pada tahapan-tahapan sebelumnya. Setelah tahapan ini lewat, calon successor masuk dalam tahapan kematangan, yang pasti di mana di sini ia akan melihat dirinya sebagai pemimpin yang baru dan mampu mengelola tim yang besar dan kompleks. Bersama dengan itu, umumnya generasi terdahulu sudah akan memasuki usia lanjut dan menarik dirinya sendiri dalam dunia bisnis. Semoga ini bisa menginspirasi generasi ke generasi selanjutnya agar tidak menghancurkan perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang sudah dirintis sejak awal.